bingung nih mulainya dari mana ya Kak Ade gitu ya. Atau mungkin pengen jualan nih, tapi jualan apa ya? Atau mungkin oke nih punya ide nih kayaknya jualan ini nih, tapi nggak punya modal gitu ya. Atau mungkin modalnya ada, produknya ada, tapi nggak punya semangat. Ada nggak? Ini kata yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga deh? Insya Allah. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan pecahkan semua kebingungan itu, mudah-mudahan insya Allah ya Kang dan Teteh. Nah, beruntung sekali malam hari ini kita ditemani oleh sosok yang sudah banyak membantu banyak orang, Akang dan Teteh menemukan peluang usaha. Dan ya, Kang Irfan Maulana, Akang dan Teteh semua, mungkin di antara Akang dan Teteh kita semua sudah kenal dengan Kang Irfan, ada yang sudah kenal di sini. Kang Irfan adalah founder Digipreneur Labs dan Odelia Hijab ya. Kang Irfan adalah pengusaha dan pembina komunitas pengusaha sekaligus mentor bisnis digital. 9 tahun berpengalaman bisnis online, founder Ode Sister, Odelia Hijab, dan Digipreneur Labs. Maaf akan teteh. Jadi gabung dari tadi Kang Irfan ya. Waduh, mohon maaf ini agak lama mungkin menunggunya. Jadi insya Allah Kang dan Teteh, kita jangan sampai sia-siakan kesempatan malam hari ini karena kita sudah bergabung di Zoom-nya. Kita manfaatkan, kita maksimalkan. Mudah-mudahan ini tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Catatannya disiapkan karena pasti banyak sekali ilmu yang perlu untuk dicatat Kang dan Teteh semuanya. Coba kita sapa Kang Irfannya. Sudah ada ya Teh? Yes. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang Irfan? Sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Irfan di Bandung ya? Jatinangor Pride. Oh, Jatinangor. Jatinangor Sumedang nggak Kang Irfan ya? Ya. Masya Allah. Tiris ya Kang Irfan, hari ini tiris di Bandung, di banyak kota kayaknya nih. Insya Allah. Perkenalkan Kang Irfan, saya dari Rizka, bisa dipanggil Teh Ade kalau di sini. Malam hari ini insya Allah akan memandu sesi kedua malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, tadi Ade sudah banyak berbincang dengan Akang dan Teteh semua di sini. Banyak sekali kondisinya Akang Irfan, ada yang sudah mulai katanya punya side job gitu ya, penghasilan dari penghasilan tambahan gitu Evan, tapi belum maksimal. Nah, malam hari ini mungkin insya Allah kita berharap bisa dimaksimalkan gitu ya Kang Irfan. Mungkin langsung saja selama sampai pukul 9 mungkin ya untuk pemaparan materi. Nanti setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Jadi bila Akang dan Teteh mempunyai pertanyaan, boleh dipersiapkan, nanti kita bisa tanyakan di sesi tanya jawab. Silakan Kang Irfan. Oke, makasih Teh Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali malam hari ini bisa berkesempatan sharing dan silaturahim bersama teman-teman Bapak Ibu semua ya dalam event Level Up Rezeki ya. Jadi ini event dari Teladan Rasul yang menurut saya luar biasa bagus sekali ya. Tadi dalam kondisi saat ini yang ekonomi tidak baik-baik saja ya. Dan kan teman-teman ya, saya juga di bisnis itu merasakan banget kondisi pasar yang sangat lesu, sehingga kita harus cari strategi lain supaya tetap bisa survive, bahkan bisa memenangkan dalam kondisi kayak gini gitu ya. Mohon izin saya mau share screen dulu. Oke. Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, alhamdulillah. Oke. Ya, insya Allah pada malam hari ini saya akan sharing ya terkait membuka potensi penghasilan tambahan di era digital. Ya, nah, tapi sebelum masuk ke materi, mungkin akan perkenalan singkat dulu ya. Nama saya Irfan, biasa dipanggil Kang Irfan karena orang Sunda kali. Saya asli dari Ciamis, sekarang alhamdulillah sudah bontotnya udah 3. Nah, ini akun IG saya Irfan Maulana ID. Dulu saya kuliah di Unpad,
kemudian saya sempat kerja dulu di perbankan di Jakarta selama 4 tahun, sambil juga kuliah lagi S2 dulu di Magister Trisakti. Nah, kemudian saya nggak betah di Jakarta, dan saya memutuskan untuk resign di tahun keempat, dan akhirnya memulai bisnis online. Jadi saya itu hampir sekarang udah mau 10 tahun lah di bisnis digital ini. Nah, ini komunitas yang saya bangun namanya Digipreneur Labs. Jadi memang ini dibangun, salah satu visinya untuk sejahtera dan mensejahterakan banyak orang melalui bisnis digital. Jadi kita banyak melakukan edukasi, pelatihan terkait bisnis digital seperti itu. Nah, saya juga punya bisnis fashion ya, ini Odelia, ini yang baru saya rintis selama 3 tahun terakhir. Jadi kemarin baru ulang tahun yang ketiga, dan alhamdulillah growing lah secara bisnis. Nah, jadi itu mungkin untuk pengenalan singkat ya. Selain Odelia juga saya punya bisnis produk digital ya. Bisnis produk digital itu Odesister, di mana Odesister itu komunitasnya dari Odelia. Nanti saya share ya, bikin komunitas tapi dapat uang banyak dari situ ya, dari produk digital. Nah, kita masuk ke materi ya, materi. Jadi realita zaman sekarang ini mungkin bukan teman-teman lah ya. Ini saya pribadi. Yang saya rasakan sekarang biaya hidup itu makin tinggi ya. Bahkan naiknya itu lebih cepat dari kenaikan gaji gitu. Saya udah ngerasain lah, sekarang punya anak 3, anak 1 kebutuhan sekolahnya A, anak kedua sekian, anak ketiga sekian gitu. Belum kebutuhan rumah tangga, belum untuk orang tua dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat luar biasa tuntutan itu ya. Kemudian kadang juga kita sampai nggak punya tabungan. Karena apa? Karena gaji saja jarang cukup gitu ya untuk nabung. Jadi gimana mau nabung itu, buat gaji aja pas-pasan. Nah, ini mah bukan teman-teman, ini mah saya gitu ya. Nah, terus tidak punya investasi gitu, dana darurat dan lain-lain. Jadi nggak punya tuh investasi masa depan untuk pensiun gimana, dana darurat kalau tiba-tiba jatuh sakit gimana gitu kan. Tuh banyak banget yang nggak punya. Apa? Karena untuk biaya hidup aja pas-pasan gitu kan. Nah, ini yang kebanyakan hanya punya satu sumber penghasilan. Kalau satu sumber penghasilan sebulan 100 juta nggak masalah gitu kan, tapi kan faktanya kebanyakan mungkin ada yang masih UMR atau bahkan di bawah UMR, atau ya tidak jauh dari UMR seperti itu. Nah, itu mungkin kebanyakan kondisi yang ya dulu juga saya mengalaminya. Dan dari kondisi tersebut ya akhirnya kan berpikir gimana caranya saya bisa keluar dari zona merah ini gitu, dari kondisi yang tidak nyaman ini. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua ya, saat ini sudah punya berapa sumber penghasilan? Coba di chat ya. Coba ada yang 1, 2, 3. Coba di chat. Saat ini teman-teman kebanyakan sudah punya berapa penghasilan? Oh, ada 1, 2, baru PHK, Masya Allah ya. Oke. 1 ya. Luar biasa ya. Kang baru hijrah dari bank. Oke, ya 3 Kang. Oke. Luar biasa ya. Jadi teman-teman sudah ada yang 1, ada yang 2. Nah, saya mau kasih bocoran ya. Sebenarnya idealnya kita tuh punya penghasilan berapa sih gitu. Nah, sebenarnya saya nggak bicara nominal karena kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Tapi tipsnya dari saya, teman-teman itu
mulai saat ini harus punya planning di masalah keuangan. Kenapa? Karena memang salah satu faktor yang banyak banget lah dihadapi oleh kita semua, ya salah satunya faktor ekonomi gitu ya, faktor masalah keuangan gitu. Dan di Islam sendiri diwajibkan ya, bukan diwajibkan, diharuskan ya, kita tuh harus kuat secara ekonomi, artinya harus kaya lah seperti itu kan. Mau umroh pakai uang gitu, mau haji furoda pakai uang gitu kan, mau bangun masjid pakai uang. Jadi memang kita itu harus punya mindset sebagai muslim juga, gimana caranya selain ibadahnya rajin, kemudian jasmaninya sehat, pikirannya cerdas, nah ekonominya juga harus kuat. Nah, makanya saya mau kasih tips nih. Idealnya kita itu sekarang punya 4 jenis penghasilan. Penghasilan apa aja, Kang? Yang pertama, itu yang disebut dengan penghasilan harian. Penghasilan harian. Nah, seperti apa? Kalau saya sekarang punya namanya produk digital. Jadi penjualan setiap hari itu ada penjualan ya. Ini ada produk sampingan saya gitu ya. Tapi setiap hari ada penjualan ya. Walaupun saya sedang webinar seperti ini, itu bisnis saya jalan terus gitu kan. Karena sudah diotomatisasi oleh sistem. Nah, ada penghasilan harian. Misalkan apa? Kalau teman-teman ini tidak harus online ya, tidak harus selalu online. Misalkan penghasilan harian ada yang nyimpen makanan misalkan ke warung-warung gitu ya. Atau buka wabah, itu bisa menjadi sumber penghasilan harian. Nah, yang kedua, selain penghasilan harian, kita juga sebaiknya itu punya penghasilan mingguan. Gitu. Penghasilan mingguan seperti apa? Contoh nih ya. Contoh, teman-teman bisa ngajarin tahsin misalkan ya, tahsin Quran. Bukalah les untuk belajar tahsin. Tidak harus setiap hari gitu kan. Tapi misalkan seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Tapi rutin. Jadi setiap minggu itu ada muridnya gitu. Ada mungkin di sini yang jago matematika gitu. Buka aja les. Itu banyak tuh teman-teman saya yang sekarang sampingannya tuh di penghasilan mingguannya juga ada. Jadi tidak selalu mengandalkan gaji bulanan. Nah, ada mungkin yang setiap minggunya itu ada pasar tumpah ya. Kalau di Jatinangor di saya ada namanya tuh tiap hari Minggu pasar Unpad. Nah, itu bisa tuh kita buka meluangkan waktu mungkin setengah hari untuk jualan di sana. Nah, sehingga apa? Sehingga disebutnya penghasilan mingguan. Yang ketiga, ini yang banyak dimiliki. Apa itu? Penghasilan bulanan. Ini yang kita sebut dengan biasanya gaji ya. Jadi penghasilan bulanan udahlah gaji. Tapi kan tadi masalahnya kalau misalkan gajinya sudah tinggi gitu ya, misalkan udah 20 juta ke atas, itu biasanya relatif safety lah, aman. Tapi kan kebanyakan nasakom ya, atau 12 koma gajinya tuh ya, tanggal 12 langsung koma gitu kan. Itu dulu saya banget tuh ya, waktu kerja 12 koma gajinya, 12 langsung koma. Nah, penghasilan bulanan ini ya tetaplah penghasilan bulanan ya. Jadi memang harus ada penghasilan lain selain bulanan. Dan yang keempat adalah penghasilan tahunan. Contoh misalkan apa? Kalau kita sudah punya investasi itu ada, misalkan ada yang di reksadana syariah, ada yang di apa namanya, misalkan saham syariah, ada yang bisnis tahunan. Apa bisnis tahunan? Ramadan ya, bisnis tahunan tuh bulan Ramadan. Wah, ada yang jualan baju gitu, ada yang jualan es campur, es buah dan lain sebagainya.
Atau penghasilan tahunan apalagi tuh, eh, kurban misalkan ya, ada yang pas kurban jadi agen hewan kurban. Kalau di daerah saya kan daerah kampus nih, ada ITB, Unpad, Ikokin, IPD. Penghasilan tahunan tuh potensinya apa? Ini pas masuk kuliah mahasiswa ada peluang menyediakan alat-alat ospek, ya, ospek mahasiswa baru. Itu ada 8 ribuan gitu ya, dari Unpad aja mahasiswa barunya banyak banget gitu. Itu teh peluang gitu, peluang. Nah, jadi tugas teman-teman saat ini dicoba dieksplorasi potensi-potensi yang teman-teman punya itu saat ini apa gitu. Jangan terlalu yang ribet-ribet ya, jangan terlalu ya mikir yang susah-susah dulu. Kita punya potensi apa, kemudian mulai eksekusi. Nah, kalau contoh nih, kalau saya pribadi nih, penghasilan harian saya dari produk digital. Saya bisa menjual ya jutaan rupiah ya, bisa dapat jutaan rupiah per hari dari produk digital. Mingguan saya buka privat ya, les privat, konsultasi bisnis dan lain sebagainya, itu mingguan saya. Jadi saya ada slot untuk membuka konsultasi bisnis ya, tentunya dengan tarif tertentu seperti itu. Nah, ada lagi penghasilan bulanan. Ini yang gaji. Jadi saya itu walaupun di bisnis sendiri, itu setiap bulan tuh digaji. Ya, itu setiap bulan digaji. Jadi nggak bisa seenaknya ngambil uang dari bisnis gitu kan, dari perusahaan. Nah, penghasilan tahunan kalau saya pribadi, misalkan saya punya kos-kosan, saya punya ya bisnis yang saya jalani itu biasanya setiap tahun ada laba bersihnya gitu. Nanti saya ngambil dividen. Jadi sebagian laba baru saya ambil di awal tahun biasanya setiap tutup buku. Nah, jadi itu yang bisa teman-teman coba ya dieksplorasi, kira-kira penghasilan harian buat saya apa nih. Nah, saya ada contoh nih, ada contoh saya punya binaan ya, binaan dalam bisnis gitu kan. Dia tuh nyoba banyak hal gitu, jadi afiliator dan lain sebagainya, dan ternyata sekarang cocoknya itu dia jualan makanan 10 ribuan gitu kan, buah 10 ribuan di packaging, dan setiap hari alhamdulillah tuh saya lihat lakunya tuh bisa 30 sampai 50 bungkus hari. Berarti kan penghasilannya anggaplah kalau sehari dia 50 box gitu, berarti kan 500 ribu kali misalkan anggaplah 25 hari lah, libur 5 hari, berarti 500 kali 25 udah 12.500.000. Anggap HPP-nya 50% gitu, berarti marginnya itu setengahnya, berarti dia bisa dapat sekitar 6 jutaan sebulan. Itu dari harian. Belum lagi ada mingguan. Mingguannya apa? Dia kadang buka bazar gitu, di tadi yang pasar-pasar tumpah dan sebagainya. Bulanannya apa? Dia juga masih kerja dan seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi silahkan. Nah, ini tips pertama kalau pengen punya tambahan penghasilan, coba dieksplorasi dulu potensi kita tuh sekarang apa sih gitu, yang punya yang ada dalam diri kita. Jangan ribet-ribet lah, misalkan teman-teman bisa buka les memanah misalkan, atau keahlian-keahlian itu bisa jadi apa namanya, potensi penghasilan baru ya, potensi penghasilan baru seperti itu. Itu untuk apa namanya, frameworknya ya, kita tuh penghasilan kita tuh sebaiknya berapa jenis gitu. Kalau versi saya ada 4 jenis. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya peluang sumber penghasilan itu banyak ya, tapi mungkin kita belum membukanya. Jadi coba nanti setelah ini atau besok pagi setelah subuh coba direnungkan, di list ya, kira-kira saya itu bisa apa aja, mana skill saya yang bisa dimonetisasi dulu gitu, atau bisa dijual apa. Oke. Next. Nah,
Selanjutnya, mindset penghasilan tambahan ya. Sebelum masuk ke praktikal nih ya, saya kasih tahu dulu mindset yang harus kita punya itu. Yang pertama tadi harus punya banyak pintu rezeki ya. Jangan dari satu sumber aja. Tadi udah saya bahas. Kenapa tidak boleh satu sumber? Ya tadi gitu. Kalau misalkan satu saja belum cukup, ya mau gimana? Sementara kebutuhan kita sangat banyak. Sehingga apa? Caranya ya kita cari sumber penghasilan. Yang kedua, Rasulullah SAW juga punya beragam usaha dan sumber penghasilan. Sebagaimanapun Rasulullah SAW adalah teladan kita. Nah, jadi saya pernah browsing sebenarnya Rasulullah bisnisnya apa aja, ternyata banyak banget gitu ya. Mulai berdagang, dagangnya itu banyak banget gitu ya. Terus ada yang musiman, alat bahan-bahan pertanian, peralatan dan sebagainya. Jadi banyak banget Rasulullah itu bisnisnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mindset yang harus kita miliki adalah bukan sekedar tambah uang tapi juga harus berkah. Artinya apa? Artinya ya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kesibukan kita dalam mencari uang gitu ya, mencari penghasilan itu melupakan kewajiban yang lebih utama ya. Misalkan sibuk banget nyari uang sampai lupa sholat atau sholatnya dilalaikan, misalkan ya sholat zuhur jam 2:30 misalnya kayak gitu, sampai sibuknya sampai malam, subuhnya sampai jam 8 misalkan. Bisa jadi yang kalau seperti itu harus dievaluasi apakah berkah enggak gitu, karena kalau aktivitas yang berkah itu seimbang gitu ya, misalkan ibadah habluminahnya bagus gitu kan, habluminanas juga bagus. Nah, yang berkah itu seperti apa? Penghasilan tambahan harus halal, bermanfaat, dan tidak mengganggu ibadah. Kayak gitu. Jadi saya punya karyawan ya di konveksi. Dia dulu kerja di pabrik ya, kerja di pabrik. Jadi setahun itu kehitung, bahkan Jumatan tuh bisa sekali doang gitu. Kenapa kamu nggak pernah Jumatan? Ya gimana mau Jumatan gitu, sama bos saya nggak boleh Jumatan gitu kayak gitu. Karena pabriknya nggak boleh berhenti. Kalau yang seperti ini kan sangat keterlaluan gitu ya. Memang ownernya bukan muslim, jadi mungkin beda sudut pandang. Nah, itu bisa jadi pekerjaannya ya kurang berkah karena tadi meninggalkan kewajiban yang utama seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus punya mindset ya di era digital kayak gini. Nah, sekarang yang pertama nih, sekarang semua orang itu punya toko di genggaman. Teman-teman sekarang punya HP nggak? Pasti punya ya. Sekarang kita webinar aja pakai HP ya, mayoritas. Punya Facebook nggak? Punya Instagram nggak? Punya TikTok nggak? Nah, itulah mesin uang kita sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya gitu kan. Tapi kalau kita belum tahu caranya ya udah gitu. TikTok itu hanya untuk hiburan gitu. Oh, ada gosip apa nih hari ini gitu. Oh, ini lagi demo di Pati. Oh, tahu. Ada apa lagi misalkan ya. Ada kecelakaan, artis sedang ini, sedang itu, gosip-gosip. Wah, itu sayang banget kalau hanya dipakai untuk hiburan, scrolling doang gitu. Kalau saya pribadi pakai medsos untuk jadi sumber penghasilan gitu. Nanti saya tunjukin caranya ya. Jangan live dulu nih sampai malam. Yang kedua, HP plus internet itu adalah modal terbesar zaman ini ya. Insya Allah HP pasti punya semua. Kalau internet ya pasti ada juga, minimal yang isinya 50 ribu sebulan gitu kuotanya. Kalau nggak ada kuota, nebeng dulu yang punya wifi ke tetangga ya, kayak gitu. Jadi sekarang itu di era digital semakin mudah untuk mencari sumber penghasilan baru, karena tidak perlu modal besar ya, harus bikin toko
offline misalkan. Saya itu mau buka toko di Jatinangor, itu sewanya aja udah 120 juta setahun. Bayangin. Baru sewa tempatnya doang tuh, belum dekorasi tokonya, belum isinya. Udah berapa tuh? Kira-kira kalau mikirnya kayak gitu, bakal mulai belum tuh sumber penghasilan baru? Yang ada mundur gitu kan. Nah, tapi sekarang HP dan internet itu sudah cukup ya untuk teman-teman bisa memulai mencari sumber penghasilan baru di era digital. Kemudian tidak harus punya modal besar, tapi harus mau belajar dan konsisten. Nah, kuncinya adalah harus mau belajar dan konsisten. Kadang semangatnya doang di awal, baru 1 minggu, 1 bulan posting belum ada penjualan itu nyerah gitu kan, kayak gitu. Nah, saya punya temen dia main TikTok affiliate, baru pecah telurnya itu baru bulan berapa? Bulan ketiga. Dan sekarang penghasilannya sudah ratusan juta per bulan. Baru bulan ketiga, bayangin dengan kita yang baru mulai seminggu sudah nyerah. Wah, luar biasa gitu. Ya pasti kita nasibnya misalkan ya gitu-gitu aja gitu ya. Karena bagaimanapun mekanisme cara kerja di dunia ini ya sunatullahnya ya tadi, kerja cerdas, mau belajar konsisten, ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita belajar ke konglomerat orang-orang sukses, orang-orang terkaya di Indonesia, kita cek aja histori kehidupannya, pasti dia mau belajar dan konsisten gitu ya. Kalau gagal coba lagi cari tahu dan sebagainya. Nah, ini mindset di era digital saat ini. Nah, kita langsung masuk nih, mulai masuk ke praktek yang bisa dilakukan. Ada 3 model penghasilan tambahan dari online ya, yang bisa kita coba nanti untuk sumber penghasilan. Yang pertama itu tentu menjual produk fisik ya. Produk fisik itu apa ya? Kalau saya sekarang jualan baju, fashion, hijab. Mungkin ada yang jualan obat-obatan herbal, ada juga yang jualan makanan, ada yang juga jualan peralatan, handphone dan lain sebagainya, banyak banget lah, skincare gitu kan. Nah, itu produk fisik. Nah, kalau produk fisik memang modalnya kalau bikin sendiri itu cukup besar, misalkan produk buat sendiri. Kalau saya juga kalau bikin produk fisik, untuk satu produk itu ya minimal tuh 10 juta ya untuk produksi awal gitu ya. Nah, itu untuk satu SKU lah, satu model. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum bisa bikin produk sendiri, karena memang terbatas modal dan lain sebagainya, nah coba bisa mulai dengan menjadi reseller atau dropship ya. Nah, yang ketiga, di produk fisik itu sekarang lagi hype TikTok affiliate dan Shopee affiliate ya. Ini banyak teman-teman saya yang fokus di sini, luar biasa penghasilannya, tidak main-main gitu, nanti saya tunjukkan ya. Jadi banyak banget cara jalan alternatif untuk memulai ya. Kalau nggak bisa bikin produk sendiri, bisa jadi reseller atau dropship. Nah, kalau nggak bisa ya affiliate, TikTok affiliate atau Shopee affiliate seperti itu. Nah, kalau misalkan masih alasan, nah berarti ini masalahnya mindsetnya dulu harus dibenerin ya. Mindset kitanya dulu harus dibenerin. Nah, itu produk fisik. Nah, sekarang juga selain produk fisik, yang bisa ditawarkan itu adalah jasa ya. Tadi teman-teman jago desain ya, bisa coba tuh buka jasa desain poster atau desain konten Instagram misalkan. Buka tuh, jangan diumpetin, punya skill tuh dijual ya, dijual. Ada yang jago nulis, ada yang jago editing video, ada yang jago misalkan bikin web ya. Nah, kalau nggak bisa yang canggih-canggih, minimal jadi admin sosmed. Nah, saya juga nyari admin sosmed tuh, kadang saya butuh yang memang ya harganya tidak
terlalu mahal gitu karena cuman untuk admin, itu bisa gitu kan. Jadi banyak banget tuh. Ada teman saya, jasa temen main tenis gitu. Kalau teman saya tuh itu tuh nemenin main tenis, bukan ngelatih, nemenin doang gitu. Ternyata laku juga gitu. Nah, jasa. Jadi sekarang itu banyak lah peluang-peluang. Yang penting kita coba eksplorasi dulu yang ada dalam diri kita, kira-kira potensi apa yang bisa kita tawarkan. Misalkan tadi kalau misalkan ada yang backgroundnya guru, nah itu mah udah gampang banget ya, jasa privat ya, jasa latihan nyetir mobil misalkan, itu kan bisa banyak banget lah. Nah yang ketiga yang saya lakukan itu salah satunya menjual produk digital. Jadi selain produk fisik, jasa sekarang itu lagi hype atau lagi rame, lagi berkembang lah, menjual produk apa tuh produk digital, e-book ya, contoh template keuangan, misalkan nih template persiapan nikah, template misalkan mau bikin apa planning keuangan keluarga, itu banyak tuh kayak gitu gitu ya. Kursus online udah jelas ya. Ada kalau misalkan ada orang IT bikin tuh software, nah itu kan produk digital ya. Ini Zoom aja produk digital nih. Zoom tuh produk digital ya. Mereka bikin tool software yang bisa dimanfaatkan, kita pakai, ini produk digital. Affiliate dan lain sebagainya ya. Affiliate produk digital dan lain sebagainya. Jadi ini kurang lebih ya 3 ini aja dimainin ya. Mau produk fisik, mau jasa, atau produk digital. Nah kalau saya pribadi produk fisik tadi saya punya Odelia ya. Kalau jasa itu saya sendiri buka pelatihan ya, pelatihan bisnis digital, digital marketing, dan lain sebagainya gitu. Nah, alhamdulillah tiap bulan, tiap minggu juga ada. Kemudian menjual produk digital, dan ini juga saya lakukan ya. Saya punya produk digital yang saya jual setiap hari. Nah, ini contoh penghasilan nih dari online. Jangan main-main sama penghasilan online gitu ya. Ini contoh penghasilan di Shopee Affiliate, nih ya, 30 hari terakhir. Ini penjualannya 314 juta, komisinya ini kurang lebih biasanya 10% ya, komisi dari Shopee atau TikTok tuh rata-rata 10%-an, ini dapat 32 juta. Sekarang kalau 32 juta per bulan itu kira-kira gaji apa tuh? Direktur biasanya ya, direktur, manajer. Tapi ini bisa dilakukan dari rumah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tadi harus mau belajar dan konsisten. Ini TikTok affiliate. Oh Kang, saya mah nggak suka Shopee, saya mah suka TikTok. Nah tadi coba belajar TikTok affiliate. Di TikTok affiliate tuh udah banyak banget. Mau nonton di YouTube atau lihat di TikToknya aja cara TikTok affiliate kayak gimana gitu, atau beli kelasnya yang memang bahas TikTok affiliate gitu, belajar secara konsisten di situ. Nah ini contoh nih, ini penjualannya bulan Juni 1,1 miliar, komisinya 10%-an 101 juta ya. Milion tuh juta, kalau bilion itu miliar ya, kayak gitu. Jadi sebulan dia dapat 101 juta dari TikTok affiliate. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu kan. Di Indonesia 100 juta sebulan tuh udah, wah itu udah jajaran pejabat lah kayak gitu ya. Nah yang ketiga ini contohnya produk digital. Nah ini produk digital, ini penjualan 400 juta seperti itu. Jadi banyak banget. Kalau misalkan ditekunin, jangan mudah menyerah, insya Allah ya. Yakusa apa? Yakin, usaha sampai ya. Kita walaupun tidak kayak gini, minimal 10%-nya deh gitu kan. Kalau 10%-nya berapa? Oh dari Shopee affiliate berarti dapat 3 juta 200, alhamdulillah. Dari sini TikTok misalkan dapat 10 juta, dari produk digital 40 juta, di jumlah jamleh jadi banyak kayak gitu ya. Tinggal pilih aja sukanya di mana. Nah, ini contoh nih. Ini contoh
yang saya lakukan untuk di bisnis produk digital. Jadi saya sudah bisnis produk digital itu 1 tahun lebih gitu. Di 1 tahun terakhir saya coba fokus di produk digital. Nah, kurang lebih ini penjelasannya ya. Kenapa produk digital itu menarik saat ini, karena tidak perlu stok barang. Tadi kalau jual produk fisik kan harus nyetok dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa dijual berulang kali tanpa biaya produksi tambahan. Jadi misalkan gini, saya tuh bikin misalkan tutorial cara bikin website misalkan ya, cara mudah bikin website. Itu bikin sekali tutorialnya. Tapi saya bisa menjualnya sampai 1 tahun gitu. Jadi nggak usah bikin lagi karena modalnya udah dalam bentuk file seperti itu. Nah, itu disebut bisa dijual berulang kali. Kemudian pasarnya sangat luas atau global ya, tidak terbatas wilayah. Jadi bisa ke Jawa, ke Sumatera, atau se-Indonesia lah, itu tergarap karena online. Dan bisa mulai hanya dengan punya modal laptop ya, modal laptop atau HP. Jadi sangat untuk kondisi saat ini yang tidak membutuhkan banyak uang, kan sekarang kita harus menjaga nih, cash itu jangan terlalu banyak keluar. Gitu. Kalau bisa bisnis yang resikonya minim, ya lakukan dulu yang itu. Tadi kalau misalkan kita jualan produk fisik kan harus stok dulu tuh, kebayang tuh, stoknya aja ada resiko nggak laku gitu, jadi stok numpuk, jadi di stok. Tapi kalau produk digital yang saya rasakan, ya kalau nggak laku ya udah taruh aja, gitu. Karena itu apa, file kan, tidak ada resiko yang terlalu besar. Nah, contoh jenis produk digital tuh itu bisa itu ya. Kemudian ada webinar atau private coaching ya. Tadi ya webinar seperti ini tuh webinar. Kalau private coaching itu biasanya satu-satu ya, atau misalkan hanya beberapa orang aja peserta. E-learning atau video rekaman. Nah, contohnya tuh ruang guru tuh produk digital tuh kan, tahulah ruang guru. Nah, itu kan nonton video gitu kan, itu tuh produk digital. Ruang guru seperti itu. Bahkan sekarang udah ada offline. Anak saya tuh ikut kumon ya, ikut kumon. Anak saya SD ikut kumon. Kurang lebih bayarnya berapa ya, 500-an ribu gitu sebulan. Itu ngerjainnya bisa dari tablet. Setiap hari ngerjain tablet. Hari ini dikasih tugas apa, itu produk digital luar biasa gitu kan. Dan marketnya sedunia itu kumon tuh udah di berbagai negara ada gitu. Bahkan di tiap kecamatan tuh ada, kalau di Bandung tuh banyak gitu. Itu luar biasa potensinya. Itu kan mereka udah nggak bikin nyediain ini lagi gitu kan, udah online tuh lebih mudah lah untuk bikin bahan-bahannya gitu. Nah, file template atau software ya, ini buat yang ahli-ahli aja lah, yang seperti ini. Misalnya nih kita sekarang pakai Zoom gitu, mungkin pakai Gmeet, atau kita sewa software akuntansi, ada yang sewa software AI sekarang tuh banyak, itu produk digital tuh, AI, GPT kayak gitu tuh produk digital ya, seperti itu. Nah, itu contoh jenis produk digital. Nah, ini contoh nih ya, ini simulasinya nih. Misalkan kita buat ebook 30 menu sehat hemat untuk ibu rumah tangga. Ini dirasain banget tuh istri saya kalau mau masak tuh besok masak apa gitu kan. Nah, kalau ada solusinya misalkan ada dibuatkan nih, ada bikin resep gitu, menu sehat selama sebulan. Nah, misalkan nanti dijualnya harga 29.000, jadi nggak usah terlalu mahal-mahal lah, yang terjangkau aja. Kemudian mulai bangun promosi, bikin akun IG, bikin konten setiap hari, kemudian di WhatsApp, di grup ya, dipromosikan sebanyak-banyaknya. Misalkan sebulan atau 2 bulan kayak, atau berapa bulan, dapatlah 300 penjualan. Anggaplah targetnya sebulan lah, misalkan 300 penjualan kali 29.000 aja udah 8,7 juta gitu ya. Nah, jadi ini bukan hayalan ya, bukan hayalan. Bulan kemarin saya
bikin event di Gilabs itu ngundang mahasiswa. Ternyata kebetulan mahasiswa itu mahasiswa kampus Al-Masum, ada di dekat rumah saya ya, di Jatinangor, di Ranca Ekek ya. Nah, dia jualannya itu apa? Jualan, saya tunjukin nih. Dia jualannya jualan ini nih eventnya nih. Jualan e-book tentang apa sih? Bahasa Inggris dia tuh ya. E-book bahasa Inggris. Ini contohnya seperti ini. Jadi bikinnya sekali, dia tuh bikinnya sekali nih. E-book belajar bahasa Inggris. Ayo. Nah. Tuh, harganya 30.000. Harganya 30.000. Teman-teman tahu nggak berapa penjualannya? Penjualannya dia sudah terjual lebih dari 10.000. Coba, 10.000. 10.000 penjualan. Berarti kalau 10.000 kali 30.000 berapa? Coba, ada yang masih connect nggak? 10.000 kali 30.000 rupiah. Coba, 300 juta. Luar biasa, bener ya. Pak Rashid 300 juta. Bayangin, itu mahasiswa jualan kayak ginian dapat 300 juta. Dapat 300 juta. Jadi dia setiap hari bikin akunnya kayak gini tuh. Edukasi tentang, nah contoh. Cara gampang membuat kalimat bahasa Inggris versi aku. Nah, kayak gini. Ini tadi skillnya tentang dia jago bahasa Inggris. Dibuatlah edukasi kayak gitu tuh. Kalau mau belajar, komen mau, nah nanti dikirim linknya kayak gitu. Jadi itu contoh yang tadi jualan e-book tuh beneran nggak sih? Beneran gitu. Kalau nggak percaya nanti saya kenalin sama orangnya. Oke, gitu ya. Nah, gimana langkah memulainya? Gimana langkah memulainya? Yang pertama, ini nanti studi kasus produk saya deh ya, produk saya. Gimana langkah mulai? Tentukan produk atau jasa yang ingin dijual. Tentukan produk atau jasa yang ingin dijual. Nah, misalkan tadi teman-teman, kalau saya misalkan mau jual produk digital ya, produk digital. Atau teman-teman mau jasa gitu ya. Jasa apa? Tadi misalkan jasanya itu privat bahasa Inggris misalkan, misalnya. Atau privat, kalau teman saya tuh ada yang sekarang tuh privat bahasa Mandarin dia ya. Laku juga, banyak juga yang minat ternyata tuh kayak gitu-gitu. Itu kan jasa ya. Nah, contohnya kalau saya mau ngasih contoh produk digital nih. Ini saya tunjukkan produk digital yang saya jual tuh yang mana sih. Nah, ini akunnya. Nah, ini akun namanya Ode Sister Store ya. Nah, ini produk digital. Jadi kalau saya bikin event ya, bikin event, webinar, kemudian bikin e-book. Nah, ini contoh produk-produknya ya seperti ini. Jadi target market saya tuh adalah ibu-ibu yang sudah menikah ya, perempuan yang sudah menikah. Nah, seperti ini. Ini akan berlangsung bulan ini Agustus, nanti bulan September udah ada. Terus juga udah ada e-book yang sudah dibikin gitu seperti ini. Ini rekaman-rekaman kelas sebelumnya kayak gitu. Nah, ini produk digital yang saya sudah punya ya, yang sudah saya bangun. Ini contohnya. Jadi target market saya itu adalah ibu-ibu yang sudah menikah. Kalau ibu-ibu udah menikah biasanya. Nah, terserah nih, teman-teman tentukan target produknya, target marketnya siapa. Kalau tadi si Laisa yang namanya, dia target marketnya pelajar, mahasiswa sama SMA yang pengen belajar bahasa Inggris. Nah, silakan teman-teman sendiri nanti menentukan kira-kira produk yang cocok buat saya apa.
Nah, setelah itu kalau sudah ditentukan, validasi pasar. Apakah orang butuh enggak? Berapa banyak yang butuh? Nah, itu bisa pakai data riset ya di Google Trend atau pakai feeling aja gitu, pakai feeling. Nah, misalkan tadi orang yang mau belajar bahasa Inggris banyak nggak? Ya banyak banget gitu kan. Semua siswa ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau 10%-nya saja mau belajar serius, berarti itu udah berapa juta orang gitu yang pengen belajar bahasa Inggris, dan tadi harganya itu murah gitu, 30.000. Nah, kalau udah jelas, oh ternyata ada nih yang butuhnya banyak, barulah kita bisa bikin produknya. Nah, ini bisa pakai Canva kayak tadi ya. Kalau misalkan nggak bisa bikin produk, sekarang tuh digampang, bisa jadi affiliate ya, bisa jadi affiliate, termasuk produk digital juga bisa ada affiliate. Nanti saya tunjukkan. Nah, setelah itu kalau udah ada produknya, teman-teman tinggal bikin akun media sosial. Untuk apa? Untuk promosi ya. Nah, untuk promosi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi setiap hari tim saya itu bikin konten yang digunakan untuk mempromosikan produk digitalnya. Kayak gini. Nanti saya tunjukin ya cara cepatnya. ChatGPT. Tuh. Jadi nggak langsung poster, biasanya pakai storytelling ya. Cerita dulu nih kayak gini. Terus baru jualannya di akhir. Kayak gitu ya. Nah, kembali ke materi, bikin akun. Kalaupun nggak produk digital ya, kan tadi yang teman saya itu jualan makanan 10 ribuan, dia bikin akun, bikin Instagram, bikin TikTok, jadi makin banyak tuh promosi yang kenal seperti itu. Jadi bukan hanya produk digital yang harus bikin akun gitu ya, kalau udah punya bisnis di era digital wajib punya sekarang. Kemudian promosi dan bangun audiens, yang tadi ya, promosi itu ya harus dilakukan dengan membuat konten, kemudian gunakan platform penjualan, bisa pakai link atau maya. Nah, ini saya contohkan tips praktisnya ya. Misalkan gini, teman-teman mau produk digital tapi nggak mau bikin produk ya. Nah, sekarang itu ada, biasanya saya pakai link ID ya, daftar di link ID. Nanti kalau udah masuk dashboardnya itu, di sini di My Link, ini teman-teman udah bisa mulai pilih produk yang sudah siap dijual nih. My Link, saya add new blog. Nanti di sini ada affiliate product. Nah, ini adalah produk-produk yang siap dijual. Nah, kalau yang hitam ini harganya, yang hijau ini komisinya. Banyak banget. Di sini banyak banget. Kalau produk saya mana? Nah, kalau produk yang saya jual, kata kuncinya Ode Sister. Kayaknya juga. Nah, produk saya juga di affiliate nih. Misalkan saya mau jualan produk yang sedang running. Misalkan ini nih judulnya, menemukan arah saat pernikahan di ujung cerai, melepaskan atau bertahan. Saya klik add misalnya. Dah. Yang kedua, saya juga mau jual e-booknya deh gitu ya. Yang ini e-book seri sembuh dari luka rumah tangga. Add. Nah, maka ini kalau saya berhasil menjual produk ini komisinya 31.000. Kalau yang ini komisinya 26.700. Oh, saya sukanya produk anak-anak Kang, atau resep masak misalkan. Kita ketik aja di sini. Resep masak. Nah, udah banyak banget. Tinggal dipilih kira-kira mana yang terpercayalah produknya misalkan ya. Di sini tinggal pilih seperti itu ya.
yang komisinya masuk akal ya, harganya lumayan dan lain sebagainya. Maka di sini nanti kalau sudah di-add tadi, maka saya sudah langsung bisa menjual produknya. Nah, di sini sudah langsung bisa menjual produknya nih. Tinggal di-share, nanti linknya itu biasanya lewat medsos ya, lewat medsos. Nah, misalkan saya mau jual produk ini nih, produk ini dengan cara affiliate. Affiliate itu ya tadi dapat komisi 31.000 untuk setiap penjualan. Maka langkah selanjutnya adalah validasi pasar. Ini yang mau ikut lagi masalah cerai banyak nggak? Nah, ternyata dari data hampir 500.000 orang gitu tiap tahun tuh yang lapor ke KUA. Wah, ternyata banyak marketnya gitu yang mau cerai. Nah, ini berarti skip kalau untuk buat produk ini skip karena kita affiliate. Nah, selanjutnya bikin akun medsos ya. Saya sarankan sih di Instagram. Contohnya seperti ini nih. Ode Sister Story misalkan ada kalau yang salah satu affiliate saya tuh sehat suami istri, nah kayak gini. Ya udah gede. Nasihat suami. Oh, nasihat ya. Nah ini akunnya lumayan gede. Ini dia juga sama nih. Nah contoh kayak gini konten. Aku bertahan tapi aku hancur. Kita cek. Bikin konten kayak gini. Nah, itu kan produk saya nih affiliate. Nah, kayak gitu. Orang-orang bilang sabar dan enak, tapi tak ada yang tahu rasanya jadi aku. Nah, ini tuh pakai ChatGPT, nah saya tunjukin caranya. Kayak gini. Jadi bikin akun IG-nya yang relate dengan produknya. Misalnya ini kan nasihat suami istri, jadi itu relate ya dengan produknya. Produknya terkait dengan tadi pernikahan atau keluarga. Kalau produknya tentang anak, jangan nasihat suami istri gitu ya. Nama akunnya tadi apa? Misalkan edukasi anak pintar misalkan ya. Atau kalau mau jualan resep, misalkan resep Nusantara misalkan ya. Atau resep makanan sehat, resep dapur ibu misalnya kayak gitu-gitu tuh bikin akun IG. Cara bikin akun IG gimana? Gampang lah ya, udah pasti bisa. Atau kalau nggak bisa cek di YouTube. Nah, setelah bikin akun IG, yang selanjutnya adalah tadi apa nih? Promosi dan bangun audien. Cara promosinya adalah dengan membuat konten setiap hari ya. Membuat konten setiap hari. Nah, saat ini banyak banget tools yang bisa dipakai untuk membuat konten. Bahkan dalam sekejap gitu kan, saya bisa buat konten untuk 1 bulan. Contohnya seperti apa, Kang? Nah, saya tunjukin langsung deh ya. Ini tolong jangan ngedip ya, biar paham. Saya tunjukkan cara cepat bikin konten. Nih, misalkan nih, saya mau jualan kelas yang ini ya, yang tadi affiliate produk ini. Gini nih, saya ingin menjual kelas online dengan judulnya apa? Menemukan arah saat pernikahan di ujung cerai. Menemukan arah saat pernikahan di ujung cerai. Bertahan atau melepaskan. Nah, target marketnya adalah, tulis di sini target market saya adalah istri berusia, misalkan kalau yang kasusnya cerai itu ya anggaplah dari 28 sampai 50 tahun. Nah, selanjutnya apa?
buatkan 10 ide hook disebutnya ya, ide hook konten untuk menjual kelas tersebut dengan teknik storytelling kayak gitu. Nah, jangan 10 Kang, saya mau sehari 2, berarti 60. Oke, saya kasih 60. Enter. Nah, ini saya mau buat konten untuk 1 bulan, di mana 1 hari saya mau posting 2 konten gitu kan. Nah, judulnya udah disebutkan. Kenapa harus teknik storytelling? Karena kalau udah poster itu orang tuh kadang udah gak suka dijualin lah gitu. Makanya harus disentuh dulu. Dengan storytelling ada kasus-kasus nanti tuh yang relate sama audiennya. Contohnya gini nih. Aku sudah menjadi yang sabar ya, aku tetap disakiti. Nah, contoh saya mau bikin konten ini nih. Saya copy. Nah, ini udah ada tuh 30. Nah, saya bikin lagi di sini. Buatkan konten carousel Instagram dengan headline atau dengan hook ya, disebutnya hook itu judul lah, judulnya. Kedua, nah aku sudah mencoba jadi isi yang sabar, tapi kenapa aku tetap disakiti. Nah, tambahkan ajakan untuk join kelas online di akhir slide. Enter. Udah, jadilah satu konten. Nanti tinggal kopas aja nih, ganti-ganti aja ininya nanti nih, konten kedua, ketiga. Nah, kita coba baca nih. Konten carousel Instagram. Slide 1, aku sudah mencoba jadi istri yang sabar, tapi kenapa aku tetap disakiti. Slide 2, cerita. Aku pikir kalau aku diam, dia akan sadar. Kalau aku mengalah, dia akan berubah. Tapi katanya semakin aku sabar, semakin dia tak peduli. Aku mulai bertanya, apakah aku harus bertahan demi anak-anak atau pergi demi menyelamatkan diriku. Aku ingin memilih, tapi aku takut salah langkah. Sampai akhirnya aku tahu ada cara untuk menemukan arah di saat pernikahan di ujung cerai, tanpa tergesa, tanpa penyesalan. Kamu tidak sendiri, ikuti kelas online, bla 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 bla. Klik link di bio untuk daftar sekarang. Nah, jadi konten storytelling yang biasa saya dan tim buat itu ya pakai ChatGPT aja. Nah, setelah ini diapain? Setelah ini tinggal dibikin di Canva ya. Pakai Canva. Kan banyak tuh, Canva mah desain template-nya juga udah banyak. Kita tinggal copyin aja gitu kan. Mau pakai gaya seperti apa sesuai selera. Nah, ini contoh-contoh konten yang dibuat. Nah, mana ya? Paling dibikin di sini nih di Instagram misalkan. Itu dibikin pakai Canva template bikin carousel ya. Nah, contoh yang udah jadi mah ya ini kayak gini. Kalau ini kan pakai desain-desain ya. Kalau misalkan mau yang sederhana kayak tadi aja cuma cukup nih yang tadi saya contohkan. Nasihat suami istri itu kayak gimana? Ini dia hanya polosan aja kayak gini. Ini kan pakai Canva. Copy. Itu kayak gitu. Nah, setelah itu apalagi? Kembali ke materi ya. Nah, gunakan platform penjualan, link atau mayar. Jadi link mayar itu sebenarnya
alat untuk majang produk lah ya, dimana sudah terotomatisasi, misalkan yang beli nanti tinggal transfer, ketika transfer nanti produknya langsung dikirim lewat email. Nah contohnya kalau yang ada sister ya kurang lebih seperti ini salah satunya. Nah kalau ada orderannya ya seperti ini yang udah masuk. Sukses, nah ini udah bayar banyak ini orderan. Kalau yang Mayar pakai apa? Mayar itu kompetitornya Link ID lah seperti itu ya, sama platform juga. Nih tuh menemukan arah saat pernikahan daging cerai, ini udah bayar semua nih. Tuh, ini udah bayar banyak. Jualannya tadi di Instagram, dan kalau yang di sini pakai Instagram Ads juga seperti itu. Nah kurang lebih gambarannya kalau jual produk digital tuh kayak gitu ya. Nah tinggal gini tips nih, gimana sih cara tips mengelola waktu untuk jualan produk digital atau ya bisnis sampingan digital tapi tidak mengganggu pekerjaan utama. Kalau tips dari saya itu coba luangin 1 jam sehari untuk memulai. Jadi jangan langsung 4 jam, 8 jam, enggak lah. Cukup sejam konsisten sehari. Misalkan kapan? Waktu malam. Nah, kalau udah punya anak, nunggu anak tidur, ya sisain lah misalnya jam 9 sampai jam 10, nggak apa-apa. Kalau pengen lebih enak lagi, habis tahajud ya. Anak-anak masih tidur, masih fresh, dalam kondisi spiritual bagus, ya itu jadinya bagus. Misalkan tahajud beres jam 3:30 kan, kita sampai jam 5 atau sampai adzan subuh misalkan, atau habis subuh gitu kan, itu paling enak. Jadi beda-beda, cuman tipsnya fokus konsisten, luangin 1 jam sehari untuk belajar, untuk praktek, karena kalau nggak dicoba kita nggak akan hasilnya. Terus gunakan konten batching ya, namanya buat banyak konten sekaligus, jadi dikolektifin. Kalau saya biasanya nih, kalau untuk konten saya pribadi di Instagram saya, itu saya tuh nyetok konten untuk 10 hari biasanya. Jadi saya bikin video untuk 10 hari ke depan atau untuk 2 minggu ke depan. Jadi udah aja, udah bikin, tinggal posting-posting bang. Kalau posting kan cukup luangin 5 menit lah sehari cukup. Nah ini buat yang tersibuk, biasanya yang gunain misalnya Sabtu, oke saya Sabtu pakai buat ngonten kayak bikin 60 konten sebulanin, bikin desainnya gitu. Nanti tinggal post-post aja tiap hari kayak gitu. Itu tipsnya kalau teman-teman masih banyak aktivitas, misalnya yang masih kerja gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ibu di rumah ibu rumah tangga itu mungkin banyak waktu luang ketika anak-anak sekolah ya, itu bisa manfaatkan waktu tersebut. Kalau yang kerja, apalagi misalnya di Jakarta ya, saya kan dulu pernah di Jakarta, itu kadang nyampe berangkat tuh pagi ya, setelah subuh, pulang juga setelah isya kadang capek. Nah itu bisa pakai teknik ini, konten batching ya, atau nyetok konten yang banyak, jadi setiap hari tinggal posting-posting aja. Nah terakhir nih, rezeki itu bukan datang karena kita menunggu, tapi karena kita menjemput dengan ikhtiar. Mulailah dari apa yang dimiliki sekarang, jangan tunggu sempurna, kita mulai aja dulu ya. Jadi tugasnya tadi yang pertama, coba di breakdown ya, dianalisa kira-kira dalam diri kita itu punya potensi apa yang bisa bahasa kerennya itu dimonetisasi ya, atau dijadikan sumber penghasilan. Ada 4 jenis penghasilan yang harus kita upayakan. Yang pertama penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, penghasilan tahunan. Harus langsung sekaligus kan? Enggak, satu-satu aja. Yang jelas bulanan udah ada kalau udah kerja. Nah, selain bulanan berarti tinggal cari
oh saya harian apa nih, mingguan apa nih, tahunan apa nih. Jadi udah punya planning nih. Kalau tahunan udah oke, nanti lebaran nanti saya mau jualan deh gitu kan, jualan pas Ramadan atau jualan kue lebaran misalnya, udah terplanning tuh. Kalau kurban nanti saya mau jadi pemasar hewan kurban masarin produk orang lain, nah, itu bisa kayak gitu. Kalau harian ya silakan nanti dianalisa kira-kira kemampuan atau potensi kita tuh apa. Nah, untuk contoh yang lain saya belum bisa ngasih contoh, misalkan Shopee affiliate, TikTok affiliate, karena saya tidak terlalu mendalami ilmu itu dan tidak bisa langsung praktek gitu ya. Kalau saya sendiri yang tadi produk fisik saya punya dan produk digital. Kalau TikTok affiliate sebenarnya saya penyedia produknya ya, orang lain mengaffiliatekan produk saya gitu ya, termasuk Shopee juga sama kayak gitu sih. Tapi kalau teman-teman belum punya produk bisa mencoba itu, banyak banget di luar yang bisa diikuti kelas-kelasnya. Baik, terima kasih dari saya, mungkin cukup sekian untuk materi. Kita lanjut ke tanya jawab. Saya kembalikan ke MC Kak Dea ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Kang Irfan. Tentunya Kang Teteh di sini sepertinya memiliki banyak pertanyaan Kang Teteh ya. Dari tadi penjelasan juga sudah banyak yang bertanya di sini. Oke, Kang Teteh, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bila kita masih punya cukup waktu insya Allah untuk sesi tanya jawab, kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi silakan Kang Teteh untuk bisa membuka kameranya. Ada Kang Hendy di perjalanan ini sepertinya. Oke. Masya Allah ya, ini bertahan ya 97 orang. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah? Baik, Kang Teteh semuanya. Boleh, ada yang minta senyumnya semua? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, lebih ceria, 1, 2, 3. Terakhir, gaya bebas, boleh. Gaya bebasnya boleh ya. 1, 2, 3. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Akang Teteh semua. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika Akang dan Teteh punya pertanyaan, boleh dituliskan di Q&A atau bertanya secara langsung juga diperkenankan dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, ini pertanyaan dari Teh Ade dulu, Teh Ade Dian maksudnya. Ini juga mungkin dirasakan oleh kebanyakan dari kita semua, Kang Irfan. Oke, banyak potensi katanya, tapi masih suka takut, ragu-ragu dan takut gitu Kang Irfan. Mungkin karena kita ya dengan modal yang terbatas biasanya seperti itu ya Kang Irfan. Kalau misalkan ya kita kan tetap ada peluang untuk gagal ya gitu ya Kang Irfan. Jadi masih ada ragu dan takut gitu. Nah, itu bagaimana Kang Irfan? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Nah, jadi dalam bisnis itu ada yang disebut dengan resiko ya. Ada yang disebut dengan resiko, dan di setiap risiko pasti ada efeknya lah, seperti itu. Jadi dalam memulai bisnis itu pilih yang resikonya paling kecil dulu. Nah, makanya dulu kebetulan ya, dulu saya tuh manajemen resiko gitu ya, di pekerjaan saya di perbankan dulu divisinya manajemen risiko. Jadi saya tahu tuh kalau risiko itu ada yang bisa ditransfer, ada yang bisa dialihkan, dan kalau tidak punya resiko ya jangan melakukan apapun gitu kan. Apalagi kalau mau mulai usaha. Kalau nggak mau, kalau usaha ya pasti ada resiko gitu ya, resiko rugi atau resiko ditipu. Nah,
Tapi kadang kita itu mikirnya netting mulu, negatif mulu. Belum mulai aja udah mikirnya yang negatif. Kenapa mikirnya nggak yang positif gitu, yang otak kanan gitu ya? Apa tuh? Wah, saya takut sukses kebangetan misalkan kan. Kayak gitu ya. Jadi kalau takut gagal itu wajar sebenarnya. Makanya tadi caranya adalah pilih yang paling kecil sekali resikonya ya. Tadi salah satunya contoh, kita bisa jadi TikTok affiliate dulu misalkan, bisa Shopee affiliate dulu, atau bisa jadi affiliate produk digital. Saya tanya, itu resikonya hilang duit berapa sih jadi affiliate? Nggak ada gitu. Karena apa? Bikin akun gratis ya, terus HP udah ada, kuota juga udah ada kan, itu udah pengeluaran bulanan kan gitu kan, nggak nambah beli kuota lagi. Nah, tapi kan potensinya besar nggak? Besar. Tadi saya tunjukin gitu kan, puluhan juta, ratusan juta per bulan hasilnya. Tapi resikonya nggak ada. Resikonya tuh minim ya. Mungkin resikonya kita buat konten tapi nggak laku. Nah itu mah ya resiko paling rendah tuh itu gitu. Jadi bisa diakalin seperti itu. Jadi silahkan dicoba dari aktivitas usaha yang resikonya paling kecil. Nah, atau misalkan nggak mau bikin produk sendiri nih, teman-teman bisa jadi reseller ya. Reseller misalkan gini, saya mau jualan kue deh, misalkan saya bisa pinter nih bikin roti ya, bikin apalah misalkan dia kue-kuean, tapi saya takut nih cuman punya uang 2 juta misalkan buat modal, tapi saya takut rugi. Nah, cara ngetesnya adalah kita jadi reseller dulu produk orang lain. Cari produk yang sejenis, misalkan kita mau bisnis roti misalkan ya, bikin bisnis kue lah. Jadi reseller dulu kue, cobain belajar jualan. Nah, reseller kan nggak harus ada yang stok dulu, bisa modal gambar dulu aja gitu. Nah, tapi tujuannya apa? Ngetes pasar dulu, bener nggak sih potensinya ada. Wah, ternyata kalau potensinya bagus, wah baru share gambar aja udah banyak yang minat, berarti bagus ya, ada potensinya. Tapi kalau potensinya kurang bagus, ketika nge-share gambar ada ayam gitu kan, sepi anyep gitu. Nah, artinya kita terselamatkan tuh uang kita, misalkan sebelum bikin produk sendiri sudah bisa ngetes pasar terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan manajemen resiko. Ini itu ya, PAD. Iya, betul. Dan kayaknya kalau produk digital apalagi ya Kang ya, maksudnya nggak akan basi gitu ya, nggak kayak Ya. Oke, Masya Allah. Baik. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Teh Wina di sini dan juga Kang Rinaldi. Ini kan tadi untuk e-book ya, mungkin ingin coba untuk menulis e-book gitu, Kang Irfan. Itu sumbernya boleh dari Google atau harus bikin sendiri ya? Itu mungkin ya itu bisa di-collab sebetulnya mungkin ya. Atau di sini dari Kang Rinaldi bertanya, bikin e-book yang mau dijual di link ID bisa digunakan prompt ChatGPT atau tidak kan? Ya, ini Sumbernya. bagus nih, ini bagus pertanyaannya ya. Ini saya itu basicnya statistik. Kuliah saya tuh statistik lanjut ekonomi. Tapi saya pakai ChatGPT bisa nggak jadi dokter eh, apa namanya, dokter penyakit dalam misalkan ya, dokter yang ngobatin stroke bisa nggak? Bisa pakai ChatGPT ya. Tapi, nah ada tapinya, produk itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kita aja yang bikinnya pakai ChatGPT nggak yakin ini bener apa enggak. Nah, makanya saya itu tidak menyarankan ya, kalau bukan keahliannya bikin e-book pakai ChatGPT. Emang gampang, sekarang itu gampang, tapi kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ya itu produknya produk sampah disebutnya tuh ya, abal-abal, karena tidak ada validasi dari ahli. Kalau saya bikin produk misalkan ya, saya bikin e-book tentang bagaimana cara memulai bisnis online di marketplace Shopee misalkan. Saya punya portofolio,
saya punya pengalaman, ya udah saya tinggal bikin ChatGPT itu biasanya saya pakai untuk membantu bikin kerangka gitu kan. Tapi isinya itu pasti saya baca dulu, saya validasi dulu, bener nggak ini kayak gini. Nah itu boleh karena saya punya kompetensi. Gitu. Nah makanya diakalinnya, cara ngakalinnya gimana? Nah ini saya mau share screen ya. Sister itu bikin ebook. Sister itu bikin ebook dengan cara kolaborasi ya. Jadi sekarang itu eranya era kolaborasi. Jadi kita kolaborasi dengan orang yang ahlinya. Di saya itu di kantor nggak ada orang psikolog gitu ya. Sister ini kan emang bahasa psikolog banget gitu. Nah kita bikin ebook yang memang kolaborasi dengan psikolog gitu. Jadi nanti hasilnya bagi-bagilah gitu kan, ada royaltinya. Nah contoh ini, ebook seri Sumber dari Luka Rumah Tangga, Teknik Komunikasi Bijak untuk mendapatkan konflik dengan pasangan. Ini bikin kerangkanya ya dibantu oleh ChatGPT ya, misalnya bab 1 apa, bab 2. Tapi ini nanti biasanya ditambahin dan divalidasi, cross check oleh ahli. Nah contoh nih, benar nggak secara teori, secara keilmuan ini tuh bisa dipertanggungjawabkan nggak? Nah biasanya saya collab dengan ahli. Nah ini kan psikolog ya, psikolog. Jadi secara keilmuan divalidasi dulu. Nah misalkan tadi saya mau bikin ebook tentang kesehatan ya, ahli gizi, ya saya cari aja dokter ahli gizi misalkan ya, untuk bekerja sama membuat ebooknya. Kalau memang mau topiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan topiknya mau topik yang memang kompetensi kita, itu better ya, itu lebih mudah. Misalkan teman-teman backgroundnya orang psikolog, atau ada tuh dokter kandungan ya. Saya lupa nama dokternya, dia dokter kandungan, dia bikin ebook bagaimana cara panduan agar cepat hamil seperti itu. Kayak gitu. Itu kan nggak usah cari ahli lagi karena dia kompetensinya di situ dan trusted ya, terpercaya. Kayak gitu. Mungkin itu ya. Ada yang ini nggak? Belum dijawab. Tadi udah sih. Sudah ya, tadi ChatGPT juga sudah. Baik. Ya, dan memang kalau dari ChatGPT itu ya bahasanya ChatGPT banget gitu, khas banget gitu ya Kang ya. Memang kalau dikupas langsung memang ketahuan biasanya kalau dari ChatGPT. Yeah. Oke, baik. Berikutnya ini Kang Irfan ini mah minta tolong gitu ya. Ini banyak ternyata dari Akang Raditya yang sudah punya akun gitu ya, link ID atau ada ketertarikan, ada minat gitu ya untuk di sana. Nah, tapi boleh nggak sih Kang kalau misalkan minta diulang katanya nih, tapi sudah punya link ID tapi masih bingung katanya dari Teh Listi. Kemudian Kang Hendy juga sudah punya akun waktu habis ikut webinar tapi masih bingung caranya. Nah, ini dari Teh Aisyah. Untuk affiliate tadi, boleh diulang nggak Kang alurnya? Atau mungkin yang intinya saja deh Kang. Nanti mungkin bisa diulik-ulik sendiri gitu ya. Oke. Ya, ini saya saya share screen ya. Saya share screen, ini kebetulan bulan kemarin saya menyampaikan materi. Nah, ini tolong dicatat ya. Jadi untuk memulai bisnis produk digital, terutama yang sudah punya link ID-nya udah punya. Nah, yang pertama di bisnis produk digital itu tidak disarankan palu gada. Tahu nggak palu gada? Kalau apa lu mau gua ada gitu. Kalau mau produk tadi keuangan ada, bisnis ada, kesehatan ada gitu kan. Nah, itu tidak disarankan seperti itu. Tapi disarankannya gimana? Fokus satu niche dulu. Fokus satu niche. Niche itu apa? Kategori. Ya, misalkan mau family, rumah tangga, kesehatan, mau parenting, bisnis, beauty, tentang kerjaan, finance, sport,
dan lain-lain. Jadi fokus. Nah, yang saya garap itu adalah sekarang tuh kategori rumah tangga. Kenapa saya pilih kategori rumah tangga? Karena Ode Sister itu komunitasnya salah satu komunitas brand aktivasi dari Odelia, di mana target market Odelia itu ibu-ibu, gitulah, kurang lebih kayak gitu. Tapi saya juga punya bisnis produk digital yang akun saya itu kategorinya bisnis ya, edukasi bisnis digital juga. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus pilih dulu mau garap kategori apa. Nah, selanjutnya alurnya itu kayak gini nih. Step 1 tadi, tentukan niche-nya mau apa ya. Contoh niche rumah tangga. Yang kedua, nanti tentukan target audiennya mau siapa ya. Contoh tadi kalau Ode Sister itu istrinya saja, tidak sama bapak-bapaknya. Karena beda ya. Kalau sama istrinya berarti topiknya nanti beda. Kalau sama bapaknya masalahnya juga udah beda. Nah, biasanya kalau udah jelas audiennya, selanjutnya kita step ketiga itu cari tahu apa masalah yang banyak dialami oleh target audiens. Karena sejatinya bisnis itu adalah menjual solusi gitu kan. Bapak Ibu lapar, solusinya apa? Makan. Pengen makan yang diantar ke rumah, pesennya Gojek atau Grab. Grab food gitu kan. Atau GoFood. Itu kan solusi untuk orang lapar tapi malas keluar gitu kan. Nah, di produk digital juga sama. Di para istri ini punya masalah apa aja sih? Banyak ya. Ada yang masalah keuangan, gimana cara ngelola keuangan keluarga, kenapa kok habis mulu uangnya. Ada konflik antara istri dengan suaminya, ada konflik perselingkuhan gitu kan, diselingkuhi. Ada yang udah mau cerai, ada yang konflik pengasuhan anak. Nah, jadi kan enak nih kalau udah tahu masalahnya, berarti solusinya adalah ya produk ya. Produknya kalau di sini ya dalam konteks produk digital ya. Kalau kita sakit kemana solusinya? Sakit gigi ya ke dokter gigi gitu ya. Nah, kalau ini ada yang misalkan nih saya sedang sekarang ini banyak yang mau cerai. Solusinya adalah ya saya bikin produk kelas online untuk membantu, bener nggak saya tuh harus cerai apa enggak gitu. Nah, contoh produknya yang tadi ini. Nah, ini kan solusi untuk memandu para target market atau audiens yang sedang punya masalah di rumah tangganya ya, cerai apa enggak nih gitu. Nah, ini solusi untuk yang apa bertengkar terus gitu ya, seminggu 3 kali gitu. Nah, terus ada ini solusi untuk apa? Produk untuk yang selingkuh gitu kan, yang diselingkuhi lah. Dia diselingkuhi suaminya. Nah, termasuk keuangan juga ada. Ini yang pengasuhan ada juga yang keuangan kita pernah bikin. Nah, ini Mbak Mulia yang pengen punya penghasilan. Nah, ini yang manajemen keuangan. Nah, itu yang dimaksud dengan bikin produk digitalnya yang merupakan solusi dari masalah audiens atau target market. Nah, ini contohnya bisa e-book, webinar, video rekaman, dan lain-lain. Yang kelima adalah tinggal promosikan. Di mana? Di Instagram. Nah, metode organik dan iklan berbayar. Nah, kalau metode organik yang tadi saya contohkan, jadi bikin konten setiap hari. Bikin konten setiap hari kayak gini. Konten-konten yang nanti mengarahkan ke produk yang kita jual, tapi dengan teknik storytelling. Caranya tadi di ChatGPT ya, nanti mungkin bisa di-share rekamannya lah. Kayak gitu. Terus kalau udah expert itu bisa pakai Meta Ads ya, tapi nggak saya bahas di sini. Nah, yang terakhir tinggal otomatisasi nih penjualannya. Jadi kalau misalkan ada yang komen itu balasnya jangan sama kita, udah biarin aja sama tools ya. Biasanya saya pakai ManyChat ya untuk
jual beli pembayaran ini pakai link ID atau Mayer ID. Nah, kurang lebih alurnya itu seperti itu ya. Nah, nanti silakan ditonton ulang rekamannya. Baik, berikutnya ada Teh Naili di sini. Raisa mau bertanya secara langsung. Teh Naili, Assalamualaikum. Izin bertanya ya. Agak mendekat mungkin ke perangkatnya. Teh Naili agak kecil suaranya. Assalamualaikum, izin bertanya. Mangga. Waalaikumsalam. Sebelumnya terkait bisnis dari Instagram, kan udah lama pengen bangun bisnis di Instagram itu. Namun di akun yang terpisah dari teman-teman dan saudara gitu. Nah, otomatis kan akun baru kayak followersnya masih cari gitu. Terus dengan followers kayak dikit membuat kayak bagaimana cara efektifnya, apakah dengan followers kayak gitu mampu menarik orang untuk itu. Biasanya kan orang-orang pada lihat followersnya berapa gitu, sementara kalau akun baru kan gitu. Ya. Cara efektifnya. Oke. Bagus ya pertanyaannya. Gimana kalau misalnya akunnya masih baru ya. Nah, perlu diketahui akun-akun yang besar saat ini itu dimulai dari 0 follower ya. 0 follower. Jadi memang yang harus dilakukan adalah benahi dulu mindset kita. Tidak ada yang instan. Nah, misalkan untuk dapat 10.000 follower ke 20.000 follower atau dari 0 follower ke 1.000 follower itu ya butuh proses, apalagi kita dengan metode konten organik ya, tidak pakai ads berbayar gitu. Artinya kalau organik itu gratisan kan, kita posting aja gratis. Nah, biasanya ya minimal itu konsisten aja dulu sebulan gitu ya. Nanti yang di-share-nya itu adalah konten-konten yang memberikan manfaat value, bukan posting poster jualan. Nah, orang enak tuh lihat poster-poster jualan gitu ya. Tapi yang di-share itu apa sih yang bisa didapat oleh audiens dari akun kita. Contoh misalkan kita misalkan kena konten tentang hidup sehat ya, gaya hidup sehat dan sebagainya. Dan saya tertarik, di follow lah akun itu, padahal kita nggak tahu ini siapa sih orangnya gitu kan, tapi dia kontennya tentang tips-tips hidup sehat atau tips makanan sehat dan sebagainya. Kita tertarik ya kita follow. Karena apa? Follow itu karena mereka memberikan value. Ingat, kita itu bukan artis seperti Nagita Slavina dan Raffi Ahmad gitu, yang orang lihat aja udah langsung follow gitu kan. Nah, kita itu siapa sih gitu ya. Nah, cara mengenalkan kita yaitu dengan value, dengan manfaat yang kita berikan kepada audiens. Jadi jangan langsung posting jualan enggak ya. Nah, tapi saat ini yang metode yang saya lakukan biasanya pakai soft selling bahasanya tuh ya. Jadi tips, manfaat, nanti di akhir ada jualannya kayak gitu. Jadi itu dapat tuh akunnya tumbuh, biasanya follower itu ngikutin ya. Kalau semakin banyak manfaat nanti ngikutin. Kayak tadi itu contoh ya, yang kontennya Laisa tuh ya. Kontennya Laisa. Ini saya tunjukin lagi kontennya. Oh iya, untuk awalan akun baru itu betternya di mix ya, carousel sama reels. Carousel sama reels. Karena kalau reels itu bisa menjangkau banyak orang ya. Laisa. Lupa nama akunnya. Bentar. Nah ini. Coba lihat nih. Kontennya itu berbagi dulu, bukan jualan dulu. Tapi jualannya itu di akhir misalkan.
Stop belibet ngomong bahasa Inggris, 25 kosakata penting yang bisa ningkatin skill bahasa Inggris kamu setiap harinya. Nah, coba kita analisa. Ini jualan bukan. Ini adalah konten bermanfaat, ya. Dia ngasih tahu, berbagi, ngasih value. Oh, I'm late for class, dibaca I'm late for class, aku telat masuk kelas, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Ini kan ilmu kan, value berbagi. Nah, biasanya di akhir dia tawarkan. Nah, kalau kamu masih pemula dan pengen jago bahasa Inggris cepat, saranku baruan belajar pakai 100 file belajar bahasa Inggris yang udah aku buat dengan aku urutin berdasarkan level 0 sampai sangat mahir. Klik link di bio aku atau bisa komen jago, nanti aku kirim via DM. Nah, kayak gitu tekniknya. Jadi sekarang itu bisa langsung digabung antara edukasi atau ngasih value dengan jualan. Itu disebutnya teknik soft selling. Kayak gitu. Insya Allah akunnya nanti berkembang sendiri, nggak usah nyari-nyari follower. Karena follower itu hanya akan follow kalau akunnya memang dirasa ya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat pasti di-unfollow atau nggak di-follow. Begitu. Misalkan teman-teman nih ikut program ini dari akun apa? Coba pasti dari akun Teladan Rasul gitu. Nah, Teladan Rasul itu kan tiap hari kontennya ngasih manfaat ya, tips, edukasi dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi banyak followernya gitu ya. Itu ya, nggak ada. Terjawab. Berikutnya dari Teh Diana, kalau jadi afiliator Kang, apakah disarankan membeli produk yang kita sukai atau banyak peminatnya gitu. Jadi yang kita sukai atau yang banyak peminatnya. Bagaimana kita tahu suatu produk banyak peminatnya, Kang Irfan? Oke, ini memang dilema nih ya. Kadang yang kita sukai itu belum tentu orang laku gitu produknya. Kalau goalnya memang mencari uang, ya saya sarankan jual produk bestseller. Maka kalau kita lihat di TikTok affiliate, di Shopee affiliate, itu habit afiliator atau kebiasaan afiliator itu menjual produk-produk yang bestseller. Kenapa yang bestseller? Bestseller itu artinya marketnya sudah ada, produknya sudah disukai, atau fit to market ya, cocok dengan market. Jadi saran saya untuk awalan biar lebih mudah menjual, coba jual produk bestseller. Kalau di TikTok itu kan udah kelihatan tuh. Kalau di TikTok, oh ini terlarisnya produk apa, di Shopee juga kelihatan, ini udah terjual berapa. Nah, kalau di produk digital, itu sejauh ini datanya disembunyikan oleh platform, jadi tidak ditunjukkan. Jadi kita nggak tahu mana yang laris apa enggak, jadi tebak-tebakan aja gitu. Tapi bisa dianalisa mungkin apa namanya, oh kira-kira kalau topik ini kayaknya banyak nih peminatnya gitu ya. Kalau yang produk ini kayaknya kurang deh misalkan ya. Nah, kayak gitu sih caranya ya. Kalau produk saya biasanya saya mau buka topik perceraian, saya riset dulu tuh BPS, data Badan Pusat Statistik, berapa tahun 2024 yang cerai misalnya. Oh ada 1 juta orang, oh ya udah ini market gede berarti, udah kita coba bikin. Kayak gitu. Ya riset di Google Trend banyak di data-data ya. Baik, pertanyaan berikutnya, dan ini sih terakhir harusnya ya, dari Teh Nita. Saya kan kerja dan jualan dimsum setiap hari. Sebelum berangkat kerja, saya nganter-nganterin dulu pesanan. Nah, itu udah diniatin banget gitu ya, pengen lewat TikTok. Cuma ada rasa tidak percaya diri. Saya pernah buka kantin cuma kuat 3 bulan. Katanya hobi masak. Setiap jualan pasti laku, cuma kadang ada rasa capek. Jadi anak-anak Gen Z biasanya gitu katanya Irfan, kalau laku libur, kalau nggak laku libur gitu. Jadi kalau laku capek gitu ya. Nah, gimana untuk mempertahankan semangat gitu ya Kang Irfan? Ya, oke. Ini bagus ya kalau misalkan produk sudah laku, berarti kan produknya sudah market fit ya. Justru itu yang dicari oleh pengusaha tuh market to fit ya. Fit to market saya itu baru tahun ketiga ini nemu fit to market, jadi eksplorasinya 3 tahun gitu. Kalau baru mulai sudah
cocok gitu kan dengan laku itu udah masa depannya cerah. Nah, cara menyiasatinya adalah cari partner ya, atau kita berbagi rezeki lah, cari karyawan ya, cari karyawan. Jadi memang kalau yang saya pahami nih atau pengalaman saya, misalkan nih sebulan itu anggaplah dapat 10 juta ya, 10 juta. Ketika rekrut karyawan itu bukan 10 juta dibagi karyawan, tapi karyawan itu kadang dia bawa rezeki juga gitu. Bisa jadi omsetnya bisa lebih gede. Karena apa? Karena yang teknis, pekerjaan teknis, misalkan tadi bungkusin, ngerebus atau apa gitu kan, itu bisa dilakukan. Sehingga apa? Sehingga kita punya waktu lebih memikirkan hal-hal yang strategis, misalkan marketing dan lain sebagainya. Makanya lebih optimal di jualan. Terus nganter-nganter itu kan bisa di vendorin misalkan kayak itu. Ya niatin aja kita berbagi rezeki dengan orang lain, karena kalau pengusaha kan nanti namanya pengusaha membangun sistem ya, bukan berusaha tiap hari sama kita semua gitu ya. Kalau sakit gimana? Tutup bisnisnya gitu kan. Makanya kalau yang levelnya sudah misalkan pengusaha, mereka itu biasanya bikin sistem. Karena kan kita tidak pernah lihat owner Alfamart jaga kasir misalkan kan, Indomaret dan lain sebagainya, karena mereka bikin sistem. Nah, di bisnis yang kita mulai, yang sudah kita punya kecil-kecil juga dibikin aja sistemnya. Misalkan tadi hal-hal yang bisa kita delegasikan apa, misalkan delivery atau bantuin packing ya. Mungkin masak masih susah nih, masih saya, ya udah misalkan kita bikin aja yang rincian workbooknya lah, SOP-nya. Ini misalkan airnya segini, dididihkannya sekian menit. Nah itu diajarin, dilatih ke partner kita atau tim kita ya. Nah bisa seperti itu. Kalau belum bisa gaji bulanan, gaji aja harian. Kan kita udah dapat, misalkan udah kebayang nih, kita bisa jual sehari misalkan 50 porsi, omsetnya berapa, apalagi tadi produknya udah disukai dan laku terus ya, bisa diakali dengan cara seperti itu. Karena memang kondisinya kan tadi masih kerja ya, tapi memang kalau masih kerja ya kita harus ukur juga kemampuannya, apakah kekuatan kita tuh bisa nggak misalnya sehari 100-200 porsi gitu, atau cuman kuatnya 30 porsi, ya udah 30 porsi dulu sambil nanti dipikirkan lagi caranya. Tapi jangan mundur ya, sayang banget kalau mundur, udah maju tapi tiba-tiba mundur ya. Kalau capek mah wajar lah, tidak ada yang enak di dunia ini katanya ya. Mau nanya ke presiden gak, capek nggak Pak Presiden, katanya capek jadi presiden juga, jadi bupati di demo kan. Nah, semua kita capek lah. Iya betul. Kayak Irfan juga sekarang sudah punya banyak ini ya, karyawan, mungkin kita masih capek Kak Irfan? Capek. Masih capek ya. Jadi memang tempatnya capek kayaknya nih memang ya. Baik, masih ada yang mau bertanya? Masih ada 5 menit. Oke. Insya Allah dicoba, katanya pengen fokus jualan tapi kerja nunggu pensiun dulu. Itu pilihannya Kang Irfan ya. Baik. Cukup mungkin Akang dan Tete ya. Ini kalau tadi ada yang terlewat mungkin menyimaknya. Ini ada rekamannya Akang dan Tete, jadi bisa disimak ulang rekamannya besok insya Allah di share link rekamannya. Mungkin sebelum ditutup, Kang Irfan, adakah closing statement untuk menutup? Oke, terima kasih buat teman-teman yang standby nih sampai 9.30 ya. Jadi pesan saya, jangan mudah menyerah ya. Dalam usaha itu yang kita niatkan itu adalah ibadah, karena berdagang itu adalah sunnah Rasul ya. Jadi kita berdagang tuh udah dapat ibadah
pahala juga insya Allah karena menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua diniatkan juga untuk keluarga ya, untuk nafkah itu juga dinilainya jihad gitu. Nah kalau masalah laku nggak laku itu mah udah eh, hasil ya, hasilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting kita ikhtiarnya yang maksimal, belajar, jangan mudah menyerah, konsisten. Kalau ada masalah cari solusi, dan lebih baik itu kalau saran saya cari mentor ya. Karena apa? Karena eh, bisa memotong trial error lah mentor seperti itu. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Kang Irfan atas ilmunya yang sangat membuka wawasan kita malam hari ini. Ternyata memang peluang rezeki itu tidak selalu langsung atau harus dari jauh-jauh gitu ya, atau langsung besar ya. Kadang memang itu ada di sekitar kita, hanya butuh keberanian untuk memulai dan kesungguhan untuk menjalaninya. Betul ya Kang Irfan. Semoga ilmu yang kita dapat malam hari ini bagi Kang Irfan mungkin menjadi amal jariah untuk Kang Irfan, juga bagi kita semua bisa menguatkan langkah kita dan mengantarkan kita kepada rezeki yang berkah ya Akang dan Teteh semuanya. Terima kasih banyak Kang Irfan. Mungkin diperkenankan jika keluar Zoom untuk beristirahat mungkin ya. Terima kasih Kang Irfan, selamat beristirahat, selamat untuk keluarga. Baik, Akang dan Teteh semuanya, terima kasih juga untuk Akang dan Teteh yang sudah hadir dan aktif malam hari ini. Jangan lupa ilmu yang kita dapat akan lebih bermanfaat kalau kita praktekkan ya Akang dan Teteh. Boleh dituliskan dong Akang dan Teteh semuanya. Satu kata, dua kata, tiga kata untuk materi malam hari ini sebelum meninggalkan Zoom. Tinggalkan dulu 1, 2, 3 kata gitu ya. Ya, terima kasih Teh Khairunisa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Teh Khairunisa ya. Dipraktekkan langsung insya Allah. Keren ya, baik, best ya, kata Teh ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini bisa membuka pintu peluang rezeki untuk Akang dan Teteh dan kita semua. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Boleh sambil dituliskan jika yang lainnya. Akang dan Teteh semua. Sebentar. Baik, sebentar Akang dan Teteh ada informasi sedikit. Belum ada di sini ya. Baik. Oke. Akang dan Teteh ini ada seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita ada challenge berhadiah. Ini challenge-nya gak cuma challenge, tapi insya Allah ada apresiasi dari kami. Akang dan Teteh ini judulnya katanya Rezeki Vision Journal Challenge. Waduh. Ini mungkin lebih rincinya akan disampaikan di grup. Tapi Akang dan Teteh secara umum, ini mungkin tidak harus dikumpulkan sekarang, ini hanya gambaran saja. Akang dan Teteh semua menuliskan visi rezeki dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya, Akang dan Teteh boleh ditulis tangan atau didesain sedemikian rupa, diperkenankan. Isinya apa Teh Ade? Yang pertama, rezeki seperti apa yang ingin diraih? Untuk apa rezeki ini, dan siapa yang akan dibahagiakan dengan rezeki tersebut gitu ya. Ini mungkin secara umum. Untuk lebih lengkapnya besok disampaikan di grup Akang dan Teteh. Ya, ini perlu difinalkan dulu, tapi Ade sampaikan kalau kita ada challenge ya gitu ya. Jadi Akang dan Teteh silakan jika nanti challenge-nya atau infonya sudah lengkap diberikan, boleh mengikuti challenge-nya ya. Sama-sama ikutan challenge-nya. Oke, ya betul. Nanti di-share aja ya Teh Ayu ya. Nanti Teh Ayu ikutan. Oke, Akang dan Teteh semua, terima kasih sekali lagi. Besok malam, bukan besok malam, hari Senin ya,
tanggal 18. Oke, tanggal 18 di hari Senin malam Selasa ya Akang dan Teteh, kita akan masuk ke sesi ketiga yang gak kalah penting, bertemakan harta ya menjadi jalan meraih ketenangan dan memenangkan surga. Jadi bagaimana kita memenangkan surga melalui atau menggunakan harta yang kita miliki bersama Ustadz Agus Al-Muhajir yang sudah ikutan sesi Zoom bersama Ustadz Agus pasti kenal bagaimana penyampaian beliau dengan lembut gitu ya, langsung ke hati. Insya Allah semuanya mudah-mudahan sehat selalu sehingga bisa mengikuti sesi ketiga di hari Senin nanti gitu ya. Insya Allah kita akan belajar bagaimana mengelola harta dengan tenang di dunia dan tetap menang di akhirat gitu ya, besok hari Senin insya Allah. Akan tetap semua tetap semangat belajar, tetap semangat beramal, dan jangan lupa berdoa agar Allah bukakan pintu rezeki dari arah ya, kita tidak tahu ya Akang dan Teteh, kita pengetahuan kita terbatas tapi Allah Maha tahu ya. Jangan berhenti berusaha dan berdoa. Itu saja mungkin dari adik, Akang dan Teteh semuanya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Recording Waalaikumsalam stopped. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Teh Iva. Selamat istirahat. Selamat bobo. Sama-sama hati-hati. Oke, sudah disalin. Baik, izin ditutup ya Akang dan Teteh. Assalamualaikum.